wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Lintas Arta Webinar Cyber Security Threats, How Fast Can You Respond It? Sesaat lagi live event akan segera dimulai. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Yeah, hello. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintasarta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintasarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems. Your ICT systems. Lintasarta, empowering your future. Lintas Arta telah hadir dan melayani pelanggan dari berbagai segmen industri, khususnya industri perbankan selama lebih dari 32 tahun. Lintas Arta saat ini telah bertransformasi dari perusahaan yang memberikan jasa layanan data communication menjadi perusahaan ICT Total Solution yang memberikan layanan dan solusi secara end-to-end. Perkenalkan, saya Lucky Kurniawan, VP Lintas Arta, yang akan menjadi host webinar pada siang hari ini. Telah hadir bersama kami pada siang hari ini ada kedua narasumber, kawan saya juga,
Yang akan menemani saya nih, ada Pak Leonardo Huta Barat, Epic Enterprise SI dan Solution Architect dari Logarithm. Selamat siang, Pak Leo. Apa kabar, Pak? Luki. Oke, dan selain Pak Leo telah hadir juga Bapak Maruli Giersang, Product Manager CrowdStrike dari Exclusive Network Indonesia. Selamat siang, Pak Maruli. Selamat siang, Pak Luki. Selamat siang bagi kita semua. Iya. Nah, ini karena kita seumuran, kita panggilnya bro aja ya. Bro siap. Leo sama bro Maruli ini. Iya. Oke, ya pemirsa, ya selama sesi webinar ini, jika ada pertanyaan kepada kedua narasumber kami persilahkan untuk menuliskan di kolom Q&A, dan saat sesi tanya jawab akan kami bacakan untuk dijawab oleh para narasumber. Nah, di masa pandemi yang terjadi saat ini telah banyak merubah kebiasaan masyarakat, termasuk cara bekerja di perusahaan dan juga kegiatan usaha lainnya. Salah satu perubahan yang bisa kita rasakan saat ini, yaitu berubahnya kebiasaan kita nih. Dari yang tadinya kita biasa kerja di kantor atau kita sering sebut WFO, menjadi bekerja di rumah. Nah, ini banyak pelaku bisnis yang terpaksa meminta karyawannya itu untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Dan pada akhirnya, banyak pelaku bisnis yang dipaksa melakukan digital transformasi pada kegiatan bisnis dan operasionalnya. Nah, hal ini dirasa sangat mengkhawatirkan karena berpotensi meningkatkan ancaman cyber atau yang biasa kita kenal dengan istilah cyber threat pada kegiatan operasional perusahaan. Nah, menurut Bro Maruli nih, apa saja sih sebetulnya potensi-potensi cyber threat yang bisa langsung berdampak pada kegiatan bisnis, khususnya di masa pandemi ini? Oke, baik. Sebelumnya selamat siang bagi kita semua ya. Terima kasih Bro Luki. Jadi langsung saya nih ya. Baik, ini pertanyaannya menarik ini. Memang pandemik memang ini baru awal kita mengalami mungkin ya. Pandemik ini baru kita alami, dan saya rasa kita juga semua setuju bahwa di masa pandemik yang terjadi saat ini banyak merubah kebiasaan orang ya dalam hal melakukan pekerjaan yang dulunya di kantor sekarang jadi dilakukan dari rumah atau sering kita sebut dengan work from home atau WFH. Nah, cuman bicara cyber threat nih, ada fakta sebenarnya dari pengalaman kami, dengan bekerja di kantor saja, belum di rumah, sebenarnya telah sering dan sangat banyak terjadi pelanggaran cyber security. Nah, apalagi dengan sekarang bekerja dari rumah jarak jauh ya, tidak lagi terpusat di kantor. Nah, menurut saya ini merupakan penyumbang terbesar dari terjadinya pelanggaran cyber security. Nah, dengan demikian, saya bisa katakan memang pelanggaran bisa terjadi di mana-mana ya. Baru-baru ini saya juga mendapatkan sebuah data dari IDC yang menyajikan bahwa dikatakan 1 dari 3 perusahaan itu selalu terjadi pelanggaran cyber security. Nah, pelanggaran ini udah pasti terjadi kepada semua jenis perusahaan, apakah itu perusahaan yang besar ya maupun perusahaan kecil. Nah, tetapi dari IDC ini menyajikan hampir dikatakan 60% korbannya adalah usaha kecil dan menengah ya. Nah, menurut catatan saya ya, di sini saya ingin jelaskan ya kepada kita semua dari pengalaman kami juga. Menurut saya ada 3 tantangan cyber security. Ya, saya perlu highlight di sini. Tantangan yang pertama adalah dikatakan attacks are sophisticated. Apa ini maksudnya? Maksudnya ialah serangan yang ada sekarang ini, yang sedang kita hadapi ini, itu dikatakan serangannya semakin canggih, Bro Luki ya, semakin canggih dan tangguh, dan bahkan selain dia canggih, tangguh, semakin sulit dikatakan terdeteksi. Apalagi kalau itu hanya dengan menggunakan perimeter security yang masih tradisional. Nah, apalagi tantangan selanjutnya? Tantangan yang selanjutnya adalah karena kita seringkali masih berpikir cara lama, apa yang kita lakukan terhadap attacks yang ada atau serangan yang ada, seringkali attacks yang sangat sophisticated ini apa? Seringkali kita harus berpikir menambahkan perimeter security. Sehingga kita berpikir lapisan security kita semakin bertingkat-tingkat, semakin banyak.
Nah, apa diakibatkan dengan demikian? Akibatnya adalah infra-security IT kita semakin apa? Semakin kompleks. Dengan demikian, kompleksitas adalah musuh dari security itu sendiri. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah masih minimnya sumber daya manusia atau kita sebut juga keterampilan di pengalaman di bidang cyber security. Nah, ini menurut saya ketiga tantangan inilah yang sangat berpotensi terhadap cyber threat yang ada, dan pada akhirnya apa? Ini yang pada akhirnya berdampak kepada kegiatan bisnis kita. Nah, itu menurut saya, Bro Lucky, yang boleh saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih. Oke, mantap ini Bro Maruli ini jawabannya. Jadi kalau kita bisa ambil tadi ada 3 poin ya. Yang pertama itu kita bicara serangan makin kompleks, dan juga kita lihat bahwa ya orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap cyber security itu juga masih sangat terbatas, dan juga kita lihat bahwa ya trennya ini dengan adanya pandemi bisa mengakselerate hal tersebut. Nah, kalau kita lihat nih, Bro Leo, seberapa siap sih sebetulnya ya kita lihat sini perusahaan-perusahaan itu untuk menyiapkan tools atau alat yang di dalamnya ini terdapat security untuk menjalani proses digital transformasi. Ya, pertama-tama terima kasih juga untuk Bro Lucky dan juga teman-teman Lintas Arta untuk kesempatan ini. Jadi mungkin saya mau garis bawahi sebelum saya jawab seberapa siapkah, itu lebih ke arah digital transformation sendiri gitu ya. Apalagi terjadi pada saat pandemik ini. Kalau saya bilang istilahnya pada saat pandemik ini digital transformation dikena steroid gitu ya. Jadi semakin dipush supaya organisasi untuk bisa merubah bagaimana dia berbuat bisnis secara natural sebelumnya. Jadi ada research dari Gartner itu setelah terjadi pandemik sekitar bulan-bulan Januari-Februari, Gartner membuat suatu statistik mengatakan bahwa dia melakukan cek dengan sekitar 371 CFO gitu ya. Dia mengatakan bahwa 75% dari 4 CFO mengatakan bahwa setelah pandemi ini akan ada work from home itu akan diimplementasikan untuk sebagai hal yang biasa di dalam perusahaan mereka. Dan dalam statistik ini yang menarik itu adalah dalam perharinya ada saving sebesar 30 billion, per hari mengenai saving terhadap policy work from home. Nah, kenapa saya menggarisbawahi ini bahwa kita mengetahui dari fakta ini dari perspektif security dan dari perspektif bisnis, work from home sudah akan mengubah bagaimana perusahaan merubah bagaimana berbuat bisnisnya gitu ya. Jadi challenge-nya di sini kalau bila saya mengatakan itu solusi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekarang ini disebabkan oleh work from home itu kadang-kadang masih temporary solutions gitu ya. Jadi dikarenakan Gartner perspektif Gartner ini, maka dibutuhkan permanent solutions rather than temporary solutions. Ya, ini merupakan suatu hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap organisasi. Ya. Yang kedua adalah kita tahu bahwa dikarenakan perspektif para perusahaan mengatakan bahwa hal ini seperti temporary, solusi yang mereka lakukan, tools yang mereka gunakan itu sangat disjointed. Disjointed itu tidak ada korelasi satu dengan yang lain gitu. Jadi ketika ada serangan seperti Bro Maruli katakan tadi, ada semakin tingginya serangan gitu ya, dan berubahnya peta pertahanan gitu ya, yang tadinya di organisasi centralized sekarang distributed ke setiap user. Visibility itu sangat penting, monitoring itu sangat penting, access control itu sangat penting. Jadi dibutuhkan solusi yang permanen dan juga centralized dan memberikan holistic view. Ya, yang terakhir, yang ketiga adalah kalau kita katakan digitalization, garis besarnya digitalization itu sama dengan automations.
untuk membuat suatu incident response makin cepat, gitu ya, dibutuhkan automations. Ya, jadi ini 3 hal yang sangat penting. Jadi pertanyaannya seberapa siapkah? Harus siap, karena bisnis pun akan mengadaptasi itu. Jadi key-nya adalah satu, harus punya permanent solution, kedua harus punya holistic solutions, kemudian yang ketiga adaptation akan automation itu harus dilakukan. Ya mungkin ini bisa memberikan input gitu. Ya. Oke, terima kasih Bro Leo nih, insight-nya cukup menarik. Jadi dengan adanya pandemi ini sebetulnya perusahaan itu bisa saving karena tadinya dengan bantuan remote workforce, dan juga yang menjadi concern adalah sekarang bagaimana tadi kita bisa mengamankan remote workforce kita, dan juga dari pendekatan tradisional yang sebelum pandemik kita berbicara terkait dengan security yang masih tersentralisasi, dengan adanya remote workforce ini menjadi butuh yang desentralisasi, sehingga pendekatannya ini kita perlu pendekatan yang holistik ya, berarti pendekatan yang holistik menyeluruh, tidak hanya berbicara di kantor saja tapi juga di tempat-tempat pegawai bekerja. Oke, nah sekarang kita ada poin yang menarik nih sebetulnya Bro Leo sama Bro Maruli ya. Kalau kita dengar nih sekarang di Indonesia kan ada beberapa kasus lah ya, kasus cyber attack. Nah kalau kita lihat sebetulnya dari jenis serangannya, apakah perusahaan tersebut tuh sebetulnya sudah menyiapkan atau belum menyiapkan sebuah tools security? Dan misalkan kalaupun sudah gitu, kenapa tetap berhasil untuk diserang? Mungkin dari Bro Leo mungkin kalau mau duluan. Ya, ini mungkin saya memberikan insight. Jadi seperti yang dikatakan bahwa sebenarnya apakah perusahaan-perusahaan punya security tools? Menurut saya ya, mereka memilikinya. Tapi tentu saja challenge-nya seperti yang saya tadi katakan. Pertama, mereka itu harus adaptif atas perubahan dari bisnis. Digitalization di sini itu bukan hanya work from home. Semakin banyak perubahan gitu ya, maka digitalisasi juga dia harus security juga harus adaptif ya. Setiap ada perubahan di bisnis, mereka juga harus mengetahui bagaimana caranya mensecure perubahan tersebut gitu. Yang kedua, dibutuhkan agile security. Agile itu kenapa? Harus cepat gitu ya. Kita tidak security, yang saya maksudkan, saya garis bawahi ini adalah ketika terjadi perubahan, information security analyst, information security management harus cepat bereaksi terhadap perubahan tersebut ya. Jangan pada saat dia mengatakan bahwa oh saya sudah secure gitu, saya sudah secure, apakah secure hari ini? Belum tentu Anda secure besok, karena ada perubahan. Nah ini penting. Kemudian yang kedua adalah kita katakan kita harus tahu diri kita sendiri, maturity ya. Jadi suatu security operating center atau suatu security program itu harus punya maturity. Kita harus tahu kita ada di mana, kemudian kita mau kemana ya. Dan apa key performance index daripada maturity tersebut? Key performance index-nya di situ adalah waktu kita merespons, gitu ya. Semakin bagus security operation kita, security program kita, semakin cepat kita bereaksi. Jadi yang tadinya kalau ada insiden reaksinya per bulan, sekarang bisa per menit, bisa per detik. Jadi ini yang kita mau aim gitu ya. Itu mungkin dari saya. Ya, mungkin saya bisa menambahkan Bro Luki. Ya. Langsung aja nih ya, saya tambahkan ya. Jadi silakan. Oke, saya coba melihat angle yang berbeda ya dari sisi threat-nya. Tadi kita di awal sudah sempat jelaskan bahwa attack are sophisticated ya. Nah, ada ini perihal mungkin teman-teman yang pernah di hacker mungkin memahami ini ya. Jadi ketika attacker ya menginstal atau memasang malware di sebuah perangkat ya, seperti mungkin laptop yang kita miliki ya, lalu handphone kita, server gitu ya, atau di device-device yang sangat kritikal. Sebenarnya ketika mereka ibaratnya menginstal malware itu bukan tujuan utama, itu hanyalah satu metode untuk mendapatkan akses awal, dan memasang malware itu jujurnya ya seperti saya bilang tadi, itu bukan itu baru langkah awal menuju tujuan utamanya. Nah,
Seringkali kita berpikir bagaimana cara dapat mencegah dan menghentikan sebanyak mungkin threat. Itu seringkali orang berpikir ya. Ya, mungkin kalau di rumah kita ada contoh tikus, kita berpikir bagaimana cara mematikan tikus ini, tapi kita tidak berpikir bagaimana mencari lubangnya gitu ya. Jadi kita ingin mencari satu tools untuk menghentikannya, tetapi ini menurut pengalaman kami lah ya, mungkin di bidang cyber security, saya bisa katakan, dan juga mungkin dari pihak surveyor pun ada beberapa data juga yang menunjukkan tidak ada teknologi security, hanya teknologi security yang dapat melakukan ini sampai dengan 100% efektif menghentikan attacker. Nah, oleh karena itu, kita perlu mencari sebuah solusi cyber security yang cepat dan efektif, yang dapat memprediksi, memberikan visibility, dan juga kemudian jika terjadi satu infiltrasi di dalam cyber security kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, tema kita hari ini kan how fast can you respond it, gitu ya. Nah, ini menarik ini. Nah, jadi sebenarnya bukan serta-merta tools, jadi ya saya mau katakan fast and effective response is critical ya in stopping breach ya. Respon yang cepat dan efektif sangat penting dalam menghentikan pelanggaran. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam tampilan layar ini, terima kasih. Nah, jika attacker telah tiba pada titik lateral movement, jadi ya kalau kita lihat di sini ya dari Mitra Attack Framework, mungkin di antara kita juga ada familiar ini merupakan platform yang mengatur dan mengkategorikan berbagai jenis taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan oleh attacker di dunia digital. Nah, itulah framework Mitra Attack memformulasikannya. Nah, dari mulai initial access ya, lalu terjadi execution, lalu bahkan saya mungkin langsung belajar privilege escalation, dapat credential access, ya kan? Nah, yang paling berbahaya adalah ketika tiba kepada lateral movement. Ya, ini yang kita sebut dengan istilah breakout time. Nah, kalau udah tiba kepada titik ini, maka pekerjaan kita sangat berat, ya. Jadi lomba cepat-cepatan ini ya. Nah, kita harus mempertimbangkan ini. Ini ada disebut dari berdasarkan Mitra Attack, mempertimbangkan aturan yang disebut dengan 1-10-60. Nah, apa itu maksudnya di sini adalah bahwa defender ya harus bisa melakukan deteksi serangan itu di menit pertama dan dapat melakukan investigasi, dan bukan hanya investigasi tapi harus juga memahami threat dalam 10 menit, lalu kemudian harus bisa meremediasi dalam 60 menit. Nah, ini yang harus kita ingat, rumus ini ya, 1-10-60. Nah, jadi menurut saya, SOC yang memiliki kemampuan, sebuah SOC yang memiliki kemampuan threat intelligence, ini akan membuat kita memiliki visibility. Nah, itu tadi Bro Leo juga udah jelaskan. Nah. Dan menurut saya ya, ini analisa saya aja Bro Lucky, mungkin inilah yang tidak dimiliki mungkin perusahaan yang kebobol tersebut ya. Tapi sekali lagi mereka yang lebih tahu lah ya, kita hanya dapat berita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, ini mantap nih penjelasannya komprehensif dari Bro Leo sama Bro Maruli ya. Yang saya bisa lihat di sini benang merahnya adalah sekarang semakin mature atau tingkat keamanan perusahaan itu semakin tinggi juga nilai tadi mean time to detect sama mean time to response-nya. Dan tadi Bro Maruli menambahkan juga tadi ada aturan yang menarik tuh. Ada yang 1 menit, ada yang 10 menit, terus ada yang 60 menit. Bagaimana kita bisa merespons dalam 60 menit, terus juga dapat menginvestigate dalam 10 menit, dan juga dalam 1 menit kita bisa mendeteksi itu adanya serangan tadi ya. Oke, ini diskusinya makin menarik nih. Nah, sekarang kalau kita lihat nih ya, kira-kira apa saja sih sebetulnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan mengenai teknologi security-nya mereka, dan teknologi apa yang bisa digunakan untuk mendukung hal tersebut. Nah, tapi kita tunggu dulu nih ya, Bro Leo sama Bro Maruli, karena kita akan kembali sesaat lagi. Stay tune. Lintasarta Managed Security Services. Nowadays, having data is knowledge, and knowledge is power. The situation is strongly being manipulated by the industrial hackers to monetize it by taking the data as their power and use it as an opportunity to expand the hackers' economy.
With the recent threats of security breach that many industries are facing, many companies are quick to invest in the latest innovation instead of security holistically. Therefore, Lintas Sarta came up with the managed security services and expertise to help you secure your information assets. Supported with our people, process, and technology. Our solution only costs you a fraction of what you will spend if you set up your own in-house security resources and IT department. With Lintas Sarta Security Operations Center, you hold a single window into the entire security world. It is included in every managed security services that we offer. Lintas Sarta Security works to prevent any breach from happening. It will detect and respond to any security breach possible. Why use Lintas Sarta Managed Security Services? Our technology are from the leader Gartner Magic Quadrant. One-stop solution, low investment, security expert. The key benefits of Lintas Sarta Security Services are our people. Dedicated 24/7 security professional, 24/7 infrastructure support personnel, Tier 1 help desk with security skill, multi-vendor devices supported by IT experts. Plus, our facilities are secure and certified SOC and data center facility. Also, ISO 27001 and PCI DSS certified data center. Lintas Sarta, solution to match your vision. Oke, kembali lagi di Lintas Sarta webinar, Cyber Security Threats, How Fast Can You Respond It? Bersama saya, Lucky Kurniawan. Kali ini kita lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini, di mana kita akan mencoba membahas mengenai cyber security di Indonesia itu seperti apa. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa untuk peserta webinar yang hadir acara sore hari ini, jangan kemana-mana dulu karena nanti akan ada sesi kuis dan juga ada sesi kuesioner. Jadi di mana kalau Bapak atau Ibu isi kuesionernya dengan baik dan menarik, pastinya nanti akan ada hadiah untuk 10 orang pemenang dan juga untuk kuisnya nanti ada hadiah yang menarik untuk 5 orang pemenang. Nah, pada segmen sebelumnya kita sempat menyinggung nih, Bro Leo, perusahaan dan instansi yang ada di Indonesia saat ini masih banyak yang terkena cyber attack. Ada yang muncul di sosmed, ada yang nggak kelihatan sama sekali. Dan kita memahami bahwa keamanan jaringan dan keamanan data ini adalah hal yang sangat krusial bagi perusahaan. Karena di dalamnya pastinya ada data pribadi pelanggan yang seharusnya kita bisa jaga dan tidak bocor di tangan orang-orang yang tidak berwenang. Dan kemudian akhirnya juga disalahgunakan. Nah, mungkin juga nih perusahaan tersebut adalah penyedia jasa yang digunakan oleh perusahaan Bapak atau Ibu, dan data pribadi kita ini menjadi terancam nih jika teknologi security tersebut tidak kita kelola dengan baik. Nah, Bro Leo sama Bro Maruli, ini pertanyaan yang menurut saya cukup menarik nih. Kira-kira apa aja sih sebetulnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan khususnya untuk berbicara teknologi security, dan juga yang kedua nih teknologi apa ya sebetulnya yang bisa mendukung hal tersebut? Mungkin dari Bro Leo dulu, silakan. Ya, jadi ini menarik juga sih. Jadi kalau kita katakan teknologi security apa yang kita bisa gunakan, kita kembali ke dalam kalau saya bilang ya, kita harus tahu dulu kita punya environment dulu, ya. Jadi kita harus tahu environment kita, aset kita, policy kita, dan juga keamanan yang level yang kita punyai. Kemudian yang kedua, kita harus punya kemampuan untuk melakukan security intelligence. Ini sangat penting sekali, ya. Jadi tadi kan saya katakan saya sudah bahas mengenai kemampuan untuk agile kan ya, tapi kita harus tahu bahwa untuk bisa melakukan fast response yang seperti kata Bro Maruli tadi tentang 110 and 60 ya,
kita juga harus punya kemampuan untuk intelligence. Satu, intelligence di mana saya bilang itu intelligence ada tiga step di sini. Pertama, intelligence pada saat input. Inputnya itu apa? Informasi yang diambil, ya, informasi yang diambil itu harus detail dan holistik, gitu ya. Bukan hanya misalnya informasi dari aplikasi, bukan hanya dari database, tapi dia harus mencakup semuanya, termasuk keadaan di network kita sendiri. Jadi ya, itu dengan garis bawah di sini adalah dalam perang threat sekarang, informasi itu adalah key, gitu ya. Jadi kita harus mendapatkan informasi untuk mengetahui apa yang terjadi di environment kita. Input adalah satu, yang kedua adalah dibutuhkan intelligence bukan hanya terhadap diri kita, tapi juga tentang lawan kita. Di sini tentang threats, ya. Di sini mungkin Bro Maruli bisa menggarisbawahi lebih tentang intelligence mengenai threats, itu sangat penting, gitu ya. Kemudian yang kedua di sini masuk ke arah analytics, gitu ya. Jadi di dalam analytics itu selain input di bagian analitik, kita juga harus punya kemampuan security intelligence di dalam analitik kita. Bukan hanya kita berdasarkan rule, gitu ya, atau berdasarkan signature, tapi kita harus punya analitik untuk mendapatkan informasi dengan skenario atau use cases, gitu ya. Dan tentu terakhir tentang behavior, gitu ya. Kita harus mengetahui behavior yang normal seperti apa, sehingga abnormal itu kita bisa mendeteksi. Nah, ini mungkin sedikit input dari saya. Mungkin Bro Maruli bisa menambahkan. Ya, baik, thank you Bro Leo. Oke, saya menambahkan ya. Langsung aja ya Bro Luki ya. Langsung. Oke, siap. Ini harus izin ini dulu ya. Oke. Saya ada suka satu statement ya. Jadi ini merupakan statement menurutku yang sangat kutipan yang sangat menarik ya. Jadi bagi kita yang sangat paham cyber security, kutipan ini sangat mengena menurut saya. Jadi zaman dulu itu ada yang terkenal namanya Sun Tzu. Dia merupakan seorang penulis dan banyak dia tulis perihal bagaimana seni berperang ya. Jadi seni berperang gitu ya. Kata-katanya adalah, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Jadi tadi Bro Leo sebenarnya sudah cukup jelaskan ya. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui enemy dan bagaimana caranya kita mengetahui diri kita sendiri atau perlengkapan kita atau senjata yang kita miliki. Ini kan menjadi pertanyaan yang menarik ya kan. Nah, menurut saya dari perspektif saya, jawabannya ialah setiap perusahaan harus memiliki kemampuan intelijensi, gitu ya. Ya kita tahu hal ini digunakan dalam militer juga ya, di dalam berperang ya. Intelijensi adalah jawabannya. Nah, intelijensi atau yang sering juga kita sebut dalam hal ini karena kita bicara threat, ya kan? Maka threat intelligence. Dengan demikian, menurut pandangan saya nih ya, dengan kita memiliki threat intelligence, apa yang kita dapati? Di dalam catatan saya paling tidak menurut saya ada 3 lah ya. Mungkin bisa banyak, tetapi mungkin saya jelaskan 3. Yang pertama adalah udah pasti, tadi Bro Leo udah jelaskan juga, visibility ya. Nah, jadi dengan kita punya threat intelligence, maka kita akan punya visibility terhadap setiap serangan yang ada ya. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang ada di sini yang mengikuti webinar ini akan memahami betul musuhnya. Dengan demikian akan jauh lebih mudah menghentikannya. Bayangkan kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan yang kita tidak tahu apa-apa gitu ya. Nah, yang kedua adalah menurut saya dengan kita punya threat intelligence, maka threat intelligence dapat membantu kita dalam hal mengautomisasi ya. Tadi Bro Leo juga udah jelaskan ya. Jadi perangkat perimeter security Bapak Ibu yang miliki ya seperti CM mungkin, endpoint security, firewall, Active Directory dan lain-lain lah ya. Apapun itu dapat diatur menjadi secara terotomatis gitu ya, menjadi otomatis gitu. Nah, yang ketiga adalah menurut saya dengan kita memiliki threat intelligence, kita memiliki kemampuan analisis yang lebih baik ya. Selain itu, kita akan memiliki kemampuan untuk belajar dari serangan-serangan yang sebelumnya karena threat intelligence akan merekrut itu dengan baik. Apalagi hal ini akan memungkinkan Anda mengantisipasi
serangan yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi dengan threat intelligence, jadi seperti saya bilang sebenarnya sama ke jawaban Bro Leo, jawabannya adalah intelligence, ya. Sehingga bukan hanya kemampuan analisis tadi dan juga kemampuan mengantisipasi serangan mendatang, terlebih. Nah, ini menjadi catatan penting. Kita bisa menerapkan perlindungan yang lebih proaktif, ya. Nah, itulah menurut saya, ya. Jadi dalam hal ini logarithm dan juga cross site sebagai solusi threat intelligence ini bisa menyatu untuk memberikan ini ketiga-tiga ini gitu. Mungkin itu yang boleh saya tambahkan mungkin Bro Luki. Terima kasih. Sama-sama Bro Maruli ini. Thank you jawabannya juga Bro Leo. Jadi yang kita bisa lihat di sini sebetulnya security intelligence platform yang tadi disampaikan Bro Leo ini sebetulnya dapat memperkaya informasi dari internal. Nah, kalau kita berbicara informasi dari eksternal perusahaan, nah ini kita berbicara dengan threat intelligence yang tadi sudah disampaikan oleh Bro Maruli ya. Bagaimana kita bisa mendorong sebuah perlindungan yang proaktif sehingga perusahaan itu mampu menganalisis informasi yang dibutuhkan oleh tim security-nya. Sehingga pada saat terjadinya serangan cyber atau bahkan sebelum terjadinya, kita bisa merencanakan dan membuat keputusan yang tepat dan juga cepat ya. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, apa sih sebetulnya syaratnya supaya tadi hal yang disampaikan Bro Leo sama Bro Maruli ini bisa diaplikasikan di Indonesia. Nah, kalau menurut Bro Leo sendiri gimana pandangannya? Ya, ini kembali ke aplikasi ya. Jadi ini menarik sekali. Jadi mungkin saya garis bawahi untuk melakukan aplikasi ini bukan hanya teknologi ya. Seperti kita tahu ada people process teknologi seperti yang tadi advertising dari Intasarta juga gitu ya. Jadi kalau saya katakan di sini kita harus punya suatu perusahaan, suatu instansi harus punya yang namanya cyber security program atau cyber security strategy. Ya, itu yang menarik. Ini mungkin saya share sedikit. Ini adalah salah satu step by step, ya, 7 step untuk membuat cyber security program atau cyber security strategy. Ini cuma garis bawah saja, tapi kita juga bisa mengadaptasi beberapa best practice seperti ISO 27001, ada juga PCI DSS untuk perbankan, gitu ya. Tetapi secara konsepnya ini ada 7 step. Pertama itu adalah kita harus mendevelop strategi kita. Security strategi sesuai dengan bisnis kita. Setiap terjadi perubahan di bisnis, kita harus punya strategi, gitu ya. Jadi pada saat diskusi dengan CEO C-level, dibutuhkan CISO, Chief Information Security Officer yang juga terlibat sehingga memberikan risk management situ. Yang kedua, sebagai security professional, kita juga harus memberikan security solutions, design security solution. Bukan hanya saja dari perspektif bisnis, tapi kita juga harus memberikan input. Apa solusinya? Apa resikonya? Ketika kita tahu resikonya, kita bisa memberikan solusinya. Kemudian yang ketiga itu proses, proses teknologi. Proses ini sangat penting. Proses, prosedur, dan terakhir yang paling penting adalah training. Karena human seperti kita tahu itu weakest link, gitu ya. Jadi security awareness, training itu sangat penting. Oke. Kemudian habis itu baru kita bisa melakukan preparations, implementations, deployment, dan yang paling saya mau emphasize itu yang ketujuh, maintain operational berdasarkan cyber security program yang dipunyai, dan yang terakhir adalah evolve, gitu ya. Adanya perubahan maka dia harus evolve, adaptif dan agile security. Ini mungkin sedikit step by step atau best practice yang bisa saya share. Oke, thank you Bro Leo. Ini jadi poin yang kita bisa ambil adalah sebetulnya untuk bisa mengimplementasi atau mengaplikasikan cyber security khususnya di perusahaan, itu kita perlu lihat sebetulnya prosesnya, best practice-nya seperti apa. Dan tadi Bro Leo udah coba sampaikan nih, best practice-nya tadi ada 7 poin, kita mulai dari identifikasi, kita eksekusi, sampai
kita harus berevolusi, beradaptasi terhadap perubahan bisnis. Jadi di sini yang namanya keamanan itu ikut sama apa yang bisnis mau gitu. Mungkin bukan terbaliknya ya, jadi keamanannya mau seperti apa, bisnisnya ikut gitu. Tapi yang sebaliknya. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita ingin meningkatkan keamanan di perusahaan nih, Bro Maruli, kita bagaimana nih cara memulainya tadi? Oke, ini pertanyaannya menarik ya, karena saya yakin masing-masing kita pasti punya opini atau punya pandangan masing-masing. Tapi ini saya punya pandangan dalam hal pertanyaan ini. Tapi sebelum saya sedikit ke situ, saya mau sedikit lihat realita lah ya, realita fakta gitu ya. Disadari atau tidak disadari, sebenarnya seringkali industri cyber security itu seringkali melakukan hal yang terbalik. Tadi kayak Bro Leo juga sudah sempat jelaskan sedikit. Apa yang maksud saya di sini seringkali melakukan hal yang terbalik? Ada 3 poin paling tidak saya pikir ya, yang pernah saya pikirkan. Ini pengalaman juga di lapangan ya. Seringkali yang apa namanya cyber security lakukan adalah mereka itu seringkali membeli solusi mahal untuk memecahkan masalah serangan, tetapi mereka tidak tahu atau tidak pahami apa masalahnya. Poin yang kedua adalah mereka bereaksi terhadap serangan gitu ya, terhadap ancaman dengan asal-asalan aja gitu loh. Tetapi mereka tidak pernah memilih untuk berusaha memahami apa ancamannya. Sehingga seringkali, nah mungkin tadi case juga yang Bro Lucky sempat angkat, ada satu perusahaan di Indonesia, ketika mereka sudah terserang, terpukul gitu ya, mereka sudah terserang dan kena, disitulah mereka baru surprise gitu ya, bahwa strategi yang mereka miliki sekarang itu ternyata belum sangat tepat gitu ya. Nah, di sini boleh dilihat juga di sini saya mencoba menjelaskan bagaimana kita bisa memulai. Saya yakin di antara kita pasti udah punya lah perimeter security, either itu perusahaan yang besar ya, skala besar maupun skala medium, dari kecil sampai menengah gitu ya. Nah, saya coba di sini ambil satu buah analogi untuk terminologi lah ya, maksud saya terminologi Star Wars dan hubungannya dengan kekuatan militer, yang mana kalau kita tahu ya pasti di antara kita pernah nonton Star Wars ya gitu ya, bagaimana mereka strategi dalam berperang gitu ya. Dan saya mau katakan kemampuan intelijen itu sangat diperlukan, dan memang iya, militer pun pertahanan kita, mereka harus punya intelligence gitu ya di dalam menghadapi setiap serangan. Kalau tidak, ya mereka akan membabi buta gitu ya, tidak tahu masalahnya gitu ya, padahal beli alatnya mahal-mahal gitu ya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan, kenapa saya mengadopsi terminologi ini, karena saya ingin menjelaskan kepada masing-masing kita bahwa di setiap perusahaan itu pasti ada pemangku kepentingan lah dalam cyber security ya. Ada tim operasional gitu ya, ada tim atau mungkin taktikal dalam hal ini tim yang mencoba merancang ya apa yang mereka harus miliki gitu ya. Nah, kemampuan intelligence akan sangat menguntungkan setiap pemangku kepentingan. Itu sebenarnya catatan saya dari slide ini. Sebagaimana contohlah Bapak Ibu adalah sebagai astronot. Kita tahu kalau astronot itu kan pasti dia melakukan kegiatan yang berkaitan dengan deteksi serangan, mengamati, mendokumentasi setiap pelanggaran. Nah, dengan tools-tools yang mereka mulai. Nah, dengan tambahan intelligence akan sangat dapat membantu Bapak Ibu memiliki sistem deteksi dan alert yang secara otomatis. Nah, ini yang saya ingin highlight di sini ya. Jadi bisa diotomatisasikan dengan baik itu firewall yang Bapak miliki atau security perimeter yang Bapak Ibu miliki. Nah, bagaimana dengan tim operasional? Ya, di sini saya analogikan sebagai starfighter ya. Disebut sebagai tim tempur dengan menggunakan pesawat ruang angkasa. Nah, kita tahu ya, pesawat ruang angkasa kecil dan itu dia sangat mudah bermanuver ya, yang dirancang untuk pertempuran gitu ya. Nah, mereka ini harus memiliki taktik perang yang lebih sistematis, terukur, sehingga menjadikan pekerjaan mereka lebih baik dan mudah, dan melakukan threat hunter maupun analisa SOC, vulnerability management ya apalah gitu ya, menahan serangan dari dalam juga, ini akan sangat mudah dan sistematis. Nah, bagaimana dengan pemangku kepentingan? Mereka adalah yang di dalam hal ini sebagai CTO, CIO, atau juga CISO gitu ya. Nah, dengan mereka memiliki intelligence, maka saya pikir mereka akan
mengambil keputusan. Nah, ini yang lebih tepat nih. Mereka akan lebih baik dan dalam mengambil keputusan, dan setiap keputusan yang diambil akan jauh lebih tepat. Nah, itu mungkin menurut saya, Bro Luki. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Maruli ini. Jadi penjelasannya sangat komprehensif dan mendetail ya. Sampai kita belajar Star Wars sedikit gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tadi poin-poin yang disampaikan bahwa kita ini tadi ada tahapan-tahapannya, jadi dari pemangku kepentingan, terus juga ada tim security-nya sendiri, terus ada perangkat-perangkat juga yang kita butuhkan. Nah, ketiganya ini perlu saling kolaborasi nih. Ya, betul. Dan juga dari kolaborasi ini, kalau ditanya pertanyaan awalnya bagaimana kita memulainya, kita lihat dari kondisi kita masing-masing ya. Kita bisa sebetulnya kita perlu lakukan pertama kali itu memahami resiko kita sebagai organisasi, dan tadi setelah itu kita baru melihat solusinya apa yang cocok. Apakah dari perangkatnya masih kurang, ataukah dari timnya masih kurang, atau bahkan mungkin strateginya sendiri belum ada ya. Jadi kalau sudah ada perangkat, sudah ada orangnya, tapi nggak ada strateginya gitu, bingung juga dia mau ngapain kan. Nah, oke, jadi sekarang kalau kita lihat nih ya, kita nih yang lagi ngobrol-ngobrol di sini, sebagai perusahaan teknologi yang menyediakan jasa ya di cyber security, kira-kira menurut teman-teman yang ada di sini ya, bro-bro yang ada di sini nih, apa saja sih sebetulnya yang bisa kita berikan ya pada perusahaan yang ada di Indonesia? Mungkin dari Bro Leo dulu kali, gantian ya sama Bro Maruli tadi. Bro kayak di mute. Maaf, mute. Ya, jadi mungkin kita mengenai soal teknologi seperti yang saya tadi katakan gitu ya, mungkin untuk sinkronkan gitu ya. Jadi kembali di sini pertanyaannya adalah teknologi apa? Pertama kita harus punya kemampuan untuk mendapatkan atau melihat apa yang terjadi di environment kita. Apa saja aset kita, kemudian apa saja perubahan di dalam environment kita, itu kita harus tahu. Ya. Yang kedua adalah kita harus punya intelligence, gitu ya. Intelligence yang bagaimana? Intelligence yang bukan hanya berdasarkan signature based, tetapi punya kemampuan untuk artificial intelligence. Kita butuh machine untuk membantu kita untuk mengerti apa yang terjadi di environment. We still make decisions, but we need to have different perspective. Ya. Kemudian selain itu kita juga butuh yang dinamakan yang namanya automations. Ya. Digitalizations equal to automations. Ya. Jadi untuk merespons supaya lebih cepat, how fast you can respond it, garis besarnya adalah automations. Apakah semua? Tidak. Tetapi kita harus lihat critical part kita dalam setiap serangan. Mana yang kita harus automate? Mungkin ini sedikit lebih summary gitu ya. Mungkin Bro Maruli bisa menambahkan. Ya, saya tambahkan dulu. Mungkin habis ini mungkin Bro Luki atau Bro Leo masih punya kesimpulan, tapi saya coba tambahkan dari sisi saya katakan dari sisi cross-site lah ya. Oke, tadi di depan saya udah terangkat juga apa yang bisa diperlengkapi oleh perusahaan-perusahaan. Cross-site itu menyediakan solusi threat intelligence ya. Nah, sebagaimana threat intelligence ini juga bisa berkolaborasi dalam hal ini dengan Locritum sebagai solusi CM atau customer memiliki SOC solution gitu ya. Nah, si CrowdStrike itu menyediakan threat intelligence. Tapi apa yang saya mau utarakan di sini juga, selain threat intelligence yang bisa disediakan oleh CrowdStrike, dia juga memiliki solusi endpoint security ya, endpoint protection. Nah, atau kita sebut dengan next generation antivirus. Nah, endpoint security yang dimiliki oleh CrowdStrike, dia memiliki fitur-fitur seperti udah pasti tadi next generation antivirus. Dia juga memiliki kemampuan device control, EDR, endpoint detection and response, firewall management, ya. Nah, untuk kepentingan security dan IT operation maksud saya adalah dia juga memiliki kemampuan threat hunting, IT hygiene dan juga vulnerability management. Jadi
Ini bisa dikolorasikan semua ya. Jadi dalam hal ini kita udah banyak bekerja sama dengan Locritem juga di beberapa customer, mungkin juga bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia. Bagaimana sinergi antara threat intelligence dari CrowdStrike dengan Locritem itu sangat powerful di dalam memberikan visibility. Nah, mungkin itu dari sisi saya. Saya nggak tahu kalau Bro Leo masih ada tambahan untuk ini. Terima kasih. Ya, mungkin untuk menambahkan Bro Luki, kalau boleh, Bro Luki. Iya, silakan. Iya. Jadi seperti yang tadi saya mau melingkan antara yang seperti yang dikatakan Bro Maruli. Jadi kembali seperti yang saya bilang adalah kita harus mereduce MTTD dan MTTR, meantime to detect sama meantime to response. Di sini Locritem dan juga CrowdStrike bisa melakukan integrasi yang out of the box gitu ya. Kita disebut sebagai Smart Response SOAR. SOAR itu kalau teknologi Security Orchestration Automation Response. Konsepnya di sini kita mempunyai namanya satu workflow gitu yang sesuai dengan business workflow Anda gitu ya. Jadi jika terjadi adanya anomali gitu, misalnya tiba-tiba ada file gitu terdownload dari salah satu server Bapak gitu ya. Intelijensi Locritem bisa mengambil informasi perubahan tersebut dan mengkomunikasikan dengan CrowdStrike ya. Saya akan tanya sama dengan CrowdStrike, hai, ada perubahan nih di dalam environment kita nih. Berdasarkan intelijensi dari CrowdStrike, kira-kira ini suspicious atau enggak gitu ya. Dengan mengkombinasikan intelijensi di dalam environment dan juga di external environment, kita bisa mempercepat otomasi tersebut. Oh, kalau misalnya terjadi, dia akan langsung men-trigger incident response proses, membuka kasus, memberikan notifikasi ke orang-orang tertentu. Kemudian setelah itu membiarkan jika severity-nya sangat tinggi atau risikonya sangat high dan pada saat unusual hours gitu, misalnya jam 1 pagi atau jam 2 pagi, kita bisa men-trigger automations untuk mengisolasi sistem tersebut gitu ya. Dan sistem mengisolasi itu seperti yang saya katakan lagi di sini, work from home gitu ya. Isolasinya itu bukan hanya terjadi di perusahaan Anda, bisa juga sampai me-reach kepada sistem-sistem atau laptop-laptop yang ada di environment environment user gitu ya. Jadi reach daripada protection itu bisa sampai ke endpoint atau ke klien. Nah, ini ada beberapa sedikit strategi atau flow bagaimana kita bisa mereduce mean time to detect dan mean time to response dengan menggunakan automations. Ya, mungkin sekian dari saya. Oke, thank you nih Bro Maruli sama Bro Leo nih untuk ini ya, kesimpulannya dari pemaparannya ini. Ya, saya menambahkan sedikit dari Lintas Arta. Jadi Lintas Arta, kami sebagai ICT company ya memiliki beberapa solusi untuk mendukung industri, khususnya di industri perbankan dan juga industri-industri lainnya seperti e-commerce, FMCG dan teman-temannya nih. Dan di sini pada sesi kita di siang hari ini kita berbicara banyak sebetulnya terkait dengan Security Operation Center, di mana tadi ada kawan saya, ada Bro Leo tadi menjelaskan tentang bagaimana teknologi SOC, dan juga ada kawan saya satu lagi Bro Maruli ini menjelaskan bagaimana threat intelligence itu bisa bekerja sama dengan solusi SOC untuk memperkaya data-data dan juga informasi terhadap serangan cyber dari eksternal perusahaan. Nah, Lintas Arta di sini kami hadir untuk menyediakan ya dan juga memberikan sharing atau juga konsultasi terhadap kebutuhan Bapak dan Ibu peserta webinar di sini. Jadi kita bisa bantu melihat potensi keamanannya, terus juga kita assess resikonya, dan juga sehingga perusahaan Bapak dan Ibu ini makin bisa cepat merespon serangan cyber yang ada. Nah, itu kesimpulan dari sesi kita pada siang hari ini, dan
Sebelumnya terima kasih banyak nih Bro Leo sama Bro Maruli. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Sesi tanya jawab. Jadi oke. Ini kita sudah ada list pertanyaannya yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu peserta webinar. Pertama ini dari Bapak Mahesa ya. Bagaimana jika jenis serangan yang dihadapi bersifat APT 0 days? Jadi udah 0 days dan advanced persistent threat nih. Ya. Dan kira-kira langkah apa yang harus dilakukan? Karena pengalaman kasus seperti WannaCry begitu cepat menyebar. Mungkin buat Bro Leo kali pertanyaannya, silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali dan menurut saya sangat relevan, apalagi kira-kira 2 tahun terakhir ini, ransomware itu sudah semakin dimengerti, bahkan bukan saja sebagai oleh IT atau folks ya, tapi bahkan supir taksi, bahkan setiap orang itu bisa mengerti tentang ransomware, ya. Jadi ini sangat menarik. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika adanya APT yang zero day attack, gitu ya? Nah, di sini awalnya itu kembali seperti saya bilang tadi, seperti yang kata Sun Tzu tadi ya, kita harus mengetahui apa yang ada di environment kita, apa yang disebut normal, apa yang disebut abnormal, ya. Jadi walaupun ada new attack, tetapi kita sudah tahu ada yang namanya abnormality, kita bisa berespon dengan abnormal tersebut. Paling tidak kita sudah punya yang namanya abnormal security, ya, kita abnormality response security. Itu yang pertama yang saya mau garis bawahi. Know yourself, know what happens in your environment, know your traffic, all these things, ya. Dan begitu kita bisa mengetahui apa yang normal dengan abnormal. Oke. Yang kedua, selain mengetahui soal abnormality, kita juga harus punya yang namanya akses kontrol yang tepat, gitu ya. Akses kontrol yang tepat kenapa? Kita harus punya yang namanya setiap domain kita itu sudah ada klasifikasinya. Domain aplikasi, domain database itu sudah ada security fences-nya. Siapa yang bisa mengakses, data apa yang bisa lewat, authentication seperti apa. Sehingga ketika satu buah segmen, misalnya segmen user terinfeksi, bisa diisolasi lebih cepat. Jadi kita harus punya yang namanya bukan saja behavior analytic, tapi kita juga punya access control yang membuat yang sangat deep ya. Kita bisa mengetahui apa yang access control apa saja yang bisa push dari satu environment ke environment. Dan yang ketiga adalah kita harus punya yang namanya data protection. Ya, data protection itu sangat penting sehingga kita tahu ketika infection terjadi seperti ransomware, data-data kita itu tidak hilang gitu. Itu saja data protection di sini bisa saja seperti data backupping, itu simple solution gitu ya, bukan harus muktahir, tapi itu penting. Jadi ini mungkin tiga step yang mungkin saya bisa advice. Mungkin Bro Maruli mungkin bisa menambahkan. Ya, menambahkan sedikit aja. Ya, jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya, ini kan berarti sebenarnya pertanyaan kita ini masih kembali ke tradisional tadi ya sebenarnya. Tapi kalau umpamanya kita sudah masuk kepada kemampuan ya tadi SOC yang diperkaya dengan threat intelligence, yang mana threat intelligence ini juga dia ada fitur-fitur seperti dalam itu ada sandboxing ya, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian threat intelligence ini akan menaikkan itu semua ya menjadi satu pengetahuan. Jadi akan di mapping tuh threat actors apapun ya. Itu ada nanti diinformasikan threat actor apapun. Bahkan mungkin jawabannya juga adalah kemampuan playbook ya, Bro Leo ya, kalau tidak salah. Jadi dengan kemampuan playbook, nah itu sebenarnya tim cyber security nggak perlu pusing lagi bagaimana caranya, karena di sana pun ada guidance ya tersendiri. Mungkin itu saya tambahkan. Oke, thank you ya Bro Leo, Bro Maruli atas masukannya. Tadi semoga menjawab ya Pak Mahesa nih. Ya. Atas jawaban dari Bro Leo dan Bro Maruli. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Bapak Adib. Ini saya tertarik dengan solusi dari Logarithm dan CrowdStrike. Apakah Lintas Arta memiliki layanan tersebut dalam bentuk services sewa atau OPEX? Mohon penjelasan singkatnya. Oke, karena ya ini pertanyaannya untuk Lintas Arta, jadi saya bantu jawab Pak. Oh, sekaligus ini ya.
narasumber juga. Jadi kalau untuk solusi tersebut itu Lintas Arta kita menyediakan. Jadi kita Lintas Arta saat ini memiliki layanan Managed Security Operation Center. Di mana tadi kalau sudah disampaikan SLA-nya seperti apa sih? Tadi ada mean time to detect, ada mean time to response-nya, dan juga SOC kita juga diperkaya dengan threat intelligence. Nah, sehingga kalau perusahaan Bapak Adib misalnya tertarik untuk memiliki SOC yang smart ya, tidak hanya berbicara tentang serangan cyber yang langsung ke perusahaan Pak Adib, tapi juga mengantisipasi serangan-serangan yang akan muncul tadi dengan bantuan threat intelligence. Ya, Lintas Arta kami bisa memberikan solusi yang tepat untuk perusahaan Bapak Adib. Semoga menjawab. Dan masuk kita ke pertanyaan ketiga. Dari Pak Irwan, Threat Intelligence apakah secara otomatis mampu mengenali serangan baru yang memiliki pola yang berbeda dari serangan yang sering terjadi? Mengingat kalau kita sudah ke Artificial Intelligence, maka kita harus tahu dulu seluk-beluk atau tingkah laku, atau hal lainnya yang menjadi tujuan utama dari AI tersebut. Terima kasih. Nah, ini sepertinya Pak Irwannya cukup fasih nih terhadap AI, karena udah bicara keyword-keywordnya tingkah laku. Nah, gimana nih Bro Maruli? Mungkin termute Bro Maruli. Maaf, saya kemute. Oke. Tadi pertanyaannya sangat menarik. Maksudnya, apakah mampu, kan itu tadi pertanyaannya, Bro Lucky ya? Korek nih kalau aku salah. Nah, ya kalau jawaban singkatnya, ya justru itulah dibutuhkan threat intelligence, ya. Jadi itulah makanya disebut dia dengan threat intelligence. Nah, dalam hal ini bekerja sama dengan Logarithm, ya, dan juga kemampuan threat intelligence yang dimiliki oleh si CrowdStrike, dan dia memiliki API yang bisa mengintegrasikan. Jadi IOC gitu ya terhadap IOC yang dimiliki oleh si Logarithm ini bisa feeding data terhadap threat intelligence. Nah, ini yang maksudnya memperkaya sehingga mampu, ya pikir saya mampu, karena memang ya tadi saya sudah jelaskan dengan threat intelligence itu dia ada kemampuan sandbox ya, malware, dalam hal ini melakukan malware analytics, lalu juga kemampuan mail query dalam hal ini untuk melakukan malware search ya, dan dia bisa feeding data informasi seperti apakah itu serangan-serangan yang berbentuk nation state, e-crime dan macam-macam. Nah, itu dimappingkan oleh si threat intelligence gitu. Mungkin itu jawab. Saya nggak tahu kalau Bro Leo masih punya tambahan untuk ini. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, Bro Maruli. Jadi memang artificial intelligence itu di environment itu ada beberapa tipe. Tapi memang secara garis besar itu behavior profiling, memprofile behavior bukan hanya user tapi entity juga. Entity di sini bagaimana proses, comment. Nah, ini yang intelligence yang saya pikir CrowdStrike juga gunakan. Bagaimana artifak-artifak dari setiap komponen di dalam entity tersebut dilakukan checking gitu ya. Di Logarithm juga punya yang namanya ada dua teknologi dari artificial intelligence, kita sebut supervised sama unsupervised. Supervised berarti konsepnya itu ada input dari luar. Input dari luar ini dari mana? Input dari CrowdStrike misalnya salah satunya. Jadi ada input. Satunya lagi yang disebut unsupervised. Unsupervised di sini mesin akan berpikir sendiri. Dia pikir mengatakan bahwa artifak-artifak ini aneh, maka saya akan melakukan action. Nah, ini secara garis besar di dalam, sebenarnya sih kita bisa sangat deep gitu soal artificial intelligence, ya, tapi secara garis besar adalah teknologi artificial intelligence itu harus mulai diadaptasi di environment gitu ya. Seperti apa saja kita harus mengaktifkan artificial intelligence di threat intel, ya. Yang kedua adalah kita juga harus punya artificial intelligence untuk mengetahui apa yang terjadi di user Anda.
ketiga, threat intelligence, artificial intelligence untuk mengerti aset Anda, gitu ya. Jadi kembali artificial intelligence itu bisa diaktifkan baik supervised, unsupervised, itu tidak ada masalah. Lebih banyak intelligence digunakan lebih baik, ya. Jadi memberikan feed untuk kepada user untuk make decision, ya. Jadi ini mungkin sedikit input dari saya sih. Oke nih, thank you nih, Bro Maruli sama Bro Leo ya atas jawabannya tadi. Mudah-mudahan menjawab nih. Dan saya mungkin tambahin sedikit nih terkait dengan CrowdStrike. CrowdStrike itu dari nama perusahaannya sebetulnya sudah mewakili AI. Karena CrowdStrike, jadi makin banyak yang serang, strike, crowd-nya itu makin banyak orang-orang, crowd yang nyerang, itu dia makin banyak belajar sebetulnya si CrowdStrike ini. Jadi dia mengumpulkan sebetulnya database serangan-serangan yang terjadi worldwide di dunia. Jadi kalau misalnya ada yang diserang di Amerika, nah itu database-nya cepat belajar tadi, dan juga ya dia langsung update ke semua pelanggannya CrowdStrike ya. Itu ya Bro Maruli ya. Betul. Jadi betul. kita bisa dapat dengan database bisa dapat database yang lebih cepat sebetulnya. Iya. Oke, itu karena keterbatasan waktu ya, kita hanya bisa jawab 3 pertanyaan. Nah, ini nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, nanti akan dijawab oleh tim kami, tim Lintas Arta, Lockritem, dan juga CrowdStrike. Nah, kita sekarang setelah sesi tanya jawab, kita akan masuk ke sesi yang menarik nih, sesi quiz. Nah, ini mohon Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini, mohon kesediaannya untuk mengikuti quiz ini. Formatnya itu ketik nama, terus underscore nama perusahaan. Nah, ini nanti bisa langsung scan nih di layar Bapak Ibu nih, bisa scan QR code-nya atau bisa masuk ke ahaslides.com/cs1220. Jadi saya ulang sekali lagi, jadi nanti tolong masukkan format nama Bapak dan Ibu, underscore nama perusahaan, nah, lalu bisa ini di scan melalui QR code yang ada di sini. Oke, kita tunggu ya pesertanya nih. Sambil ditunggu. Kita boleh ikut nggak, Bro? Boleh sih, cuman caranya gimana kita mau ikut? Kita harus buka ininya, buka apanya, buka. Oke, terus kita masih menunggu nih. Ini bocoran pertanyaannya ada 10, siapa cepat dia dapat. Kalau misalnya semuanya benar, nanti dilihat siapa yang paling cepat jawabnya. Nanti hadiahnya ada untuk 5 orang yang beruntung ya, yang nilainya paling baik. Oke, ini sudah mulai masuk orang-orangnya. Jadi kembali fast respon ya Pak ya? Iya, fast response lah, betul. Jadi yang tercepat yang menang ya? Tercepat dan tepat Pak. Ya. Kalau cepat kita nggak hati-hati itu bahaya nanti, bisa nyasar nanti. Ya, false positif. Jadi ya kita lihat di sini udah ada 14. Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaannya nanti akan seputar dengan apa yang kita sudah diskusikan tadi ya, Bro Leo sama Bro Maruli. Jadi kita nanti waktu ada pertanyaan kita nggak boleh bantu jawab. Kan membantu ini Bro, how fast can you find it kan? Ya ini 2 menit lagi kita akan mulai kuisnya. 2
Bagi yang belum bisa masuk, silahkan dicoba, bisa di-scan atau dimasukkan ke alamat websitenya tadi ya, ahaslides.com/cs1220. Ya, ini Bro Leo nih sekarang kelihatannya lagi happy-happy aja nih ya. Kita udah mau akhir tahun, tapi akhir tahun tuh momen-momen yang berbahaya sebetulnya di saat orang-orang lengah. Ya, biasanya ini Pak, hacker-hacker itu mulai aktif kan. Di saat kita mulai lengah gitu, mau liburan, mau apa, nah hati-hati deh. Ya, biasanya mulai dari Black Friday, Thanksgiving itu sudah mulai itu biasanya. Jadi makanya beberapa perusahaan mulai sebelum akhir tahun ini melakukan yaitu freezing, banyak banyak detection gitu. Ya jadi masalah itu. Tapi menarik. Tapi, nah itu dia kita hadir Bro Luki, bagaimana liburan seperti ini para customer, maksudnya teman-teman Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi tetap bisa liburan dengan tenang gitu kan. Iyalah. Solusinya dari Lintas Sarta gitu ya Pak Luki ya. Siap. Tapi memang kalau kita lihat ya trennya ya, yang namanya memang serangan cyber itu biasanya kejadiannya banyak di akhir-akhir tahun kan. Memang kita banyak orang-orang banyak yang cuti, terus juga sistem mungkin ya yang jagain berkurang. Nah ini memang ya ini kita pas lah deket-deket ini nih. Jadi udah deket-deket mau liburan. Betul. Ini mungkin sedikit input aja. Jadi memang dikarenakan akhir-akhir tahun seperti ini, jadi banyak orang yang tidak aktif gitu ya. Makanya memang dibutuhkan yang namanya di environment itu butuh hybrid gitu ya. Jadi bukan hanya ada orang-orang yang menghandle, tapi mereka juga butuh service provider juga untuk melakukan pengawasan. Bukan hanya pada saat mereka tidak ada, di situ service provider gitu bisa bantu untuk mengawasi. Ini mungkin sedikit input lah. Oke nih, kita udah banyak nih yang join nih, dari sekitar 25 orang. Kita mulai saja. Silakan kita mulai kuisnya. Nah, ini masuk pertanyaan pertama. Solusi apa yang ditawarkan dalam platform CrowdStrike Falcon Intelligence? Nah, ini Bro Maruli perlu tenang. Ini saya bisa bantu nggak Bro Luki? Ya, silakan dijawab. Aduh, janganlah Bro. Oh, jangan ya. Oke. Wow, mantap. Oke, nih mayoritas benar nih. Mayoritas udah benar, 80% benar lah. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Ini siapa cepat nih Pak? Cepat dan tepat. Selain solusi cyber threat intelligence, CrowdStrike juga menawarkan solusi yang lain, yaitu how fast can you find it, boys? Kita lihat. Waduh. Saya nggak salah juga ya. Setengah ini Bro. Ini. Oke, pertanyaan ketiga. Organisasi yang memiliki solusi CrowdStrike Cyber Threat Intelligence, tim cyber security-nya akan memiliki. Wah, ini tadi saya jelaskan kan ini ya Bro Luki ya. Iya sih, tapi kita nggak boleh jawab. Iya. Oke, ini mayoritas sudah benar, mantap nih. Kita next. Berarti terbukti di sini ya Bro, yang paling cepat yang menang nanti ya Bro ya. Iya, ini tantangan security yang ada saat ini, kecuali apa nih? Oke, waktunya habis. Wah,
Oke, tapi tetap masih mayoritas, bro. Ya, masih oke lah. Oke. Masuk ke pertanyaan nomor 5 nih. Platform yang mengatur dan mengkategorikan jenis taktik, teknik, Ini dan harus benar prosedur ini ya. yang digunakan oleh penjahat di dunia digital. Wah, Oke, ini harus benar ini, bro. ini tadi ada di slide sih sebetulnya. Iya, tadi ada di slide ini, gitu ya. Slide-nya Bro Maruli ya? Iya, betul. Wah, bagus. Emang kalau ada di slide lebih cepat berarti. Ya, pertanyaan nomor 6. Dalam berapa tahun terakhir kalau Logarithm berada pada posisi leader di Gartner Magic Quadrant secara berturut-turut? Wah, ini kalau bisa jawab hebat ini. Wah. Iya. Ini pertanyaan bonus kayaknya. Ini pertanyaan bonus sebenarnya. Bonus. Wah, bener Bro Leo. Jawabannya 8 tahun Bapak dan Ibu ya. Iya, ini mungkin saya kurang memberi info tadi. Ya, pertanyaan ke-7. Bagaimana organisasi mengukur efektivitas dari security operation di organisasi mereka? Nah, ini harus benar ini ya, Bro Leo ya. Kalau enggak, berarti penyampaian Bro Leo kurang kali tadi ini. Ada di 2 slide ini, masa kalau kurang agak sulit nih katanya. Oke. Wah, ini mantap ini. Bagus. Sama Mitretek sama tadi. Iya. Tanya nomor 8. Di bawah ini manakah pernyataan yang benar? Wah, ini pertanyaannya dari wah, ini menjebak ininya, kata-katanya. Yang memberi pertanyaan siapa ini? Oke, mantap. Tapi banyak beli yang benar ya. Iya. Tanya nomor 9, metode apakah yang digunakan oleh Logarithm dalam melakukan deteksi sebuah kejadian atau event? Wah, ini jawabannya udah ada tadi. Iya. Bagus juga nih. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa nama fitur Logarithm yang mempunyai kemampuan untuk melakukan mitigasi dan remediasi? Ini harusnya bisa nih. Wah. Ini di luar dugaan ya. Oke, ini udah pertanyaan terakhir berarti ya. Nah, ini kita lagi lihat siapa yang selamat Pak Sigit. Oke, ini berarti Pak Sigit nih yang juara ke-1 dan ya itu ada beberapa di bawahnya tadi. Poinnya beda tipis tuh sama yang juara nomor 2. Benar. Mungkin yang nomor 1 dan nomor 2 udah sama-sama pakai itu SOC dan udah ada threat intelnya, Bro. Siap. Pecat aja kita ya. Oke, ini tadi ya, ininya nih, leaderboardnya. Ya, top 10. Oke, terima kasih kepada ini ya, partisipasinya Bapak dan Ibu yang sudah ikut tadi di kuisnya, dan sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Sebelum closing nih, sebagai tanda kehadiran webinar ini, silakan Bapak dan Ibu hadirin, dapat mengisi kuesioner dari link yang sudah diberikan, karena nantinya setelah acara berakhir, e-certificate akan diberikan berdasarkan kuesioner yang telah diisi. Jadi nanti ada 5 orang yang beruntung akan memenangkan door prize, saldo OVO atau GoPay yang akan diberikan setelah acara selesai. Jadi dari saya,
Lucky Kurniawan sebagai host di acara pada siang hari ini. Cyber Security Threats, how fast can you respond it? Kami mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Bro Leo dan juga Bro Maruli nih sebagai narasumber. Thank you. Dan juga kepada para peserta webinar yang sudah mengikuti jalannya acara dari awal sampai akhir. Akhir kata, kami mohon maaf atas kekurangan kami dan juga sampai jumpa lagi di kesempatan webinar yang mendatang. Terima kasih banyak, selamat siang.